A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalemipun Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita sudah diberi kesehatan lahir maupun kesehatan batin, dan juga kita sudah diberi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Yang selanjutnya, sholawat serta salam tetap kunjuk wonten ngarsa dalemipun penghulu kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam buat saudara-saudara saya yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami kasih, dimanapun Anda berada, mulai dari ujung Nusantara sampai ke pelosok-pelosok Nusantara, dan juga untuk saudara-saudara saya yang di alam goib, bahkan yang di alam nyata, dan juga yang di alam roh, semua saudara saya tanpa terkecuali. Ingat pesan-pesan Ki Ageng Purwo buat saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Jangan lupa saksikan malam ini untuk perjalanan Ki Ageng Purwo di makam yang cukup mistis dan juga cukup mengerikan. Ingat kata-kata indah Ki Ageng Purwo. Kejujuran bukan terletak di bibirmu, tapi kejujuran terletak di kolbumu. Inilah sebenarnya mobil kita yang sebenar-benarnya. Ini mobil kita yang sebenar-benarnya, untuk rumah kita yang sebenar-benarnya adalah ini. Nah, inilah rumah kita yang sebenar-benarnya, mobil kita yang sebenar-benarnya adalah ini. Jadi ingat pesan-pesan Ki Ageng Purwo, dunia hanyalah tipu daya. Saksikan perjalanan Ki Ageng Purwo malam ini di makam yang cukup mistis dan angker dan mengerikan. Saksikan perjalanan Ki Ageng Purwo. Lautan makrifat ku selami, tiang nisan berdiri kokoh, di sanalah akhirnya jodoh. Di sana pula tempat berteduh, dengan kain kafan semakin lusuh. Hidup tinggal berhitung hari silih berganti, bertambah hari, dekatlah dengan mati. Bersiap-siaplah kita mulai hari ini. Syair kubur akan tetap mansur, akan membenarkan perkara dikubur, meski dibaca sampai meliur-meliur, tetap takkan dapat tuntas untuk diukur. Tanah wakaf sudah hampir penuh, kemana jasad akan ditaruh? Perkarangan rumah makin rindang dan teduh, namun di pemakaman tak dapat riuh. Mayat-mayat terbujur kaku, pemandi mayat lama ditunggu, lantaran masyarakat kurang berilmu. Pemandi mayat sekampung pun susah ditemu. Guru ngaji dianggap murah, hanya diberi imbalan sedikit rupiah. Padahal mengajar ngaji sangatlah susah, tapi hanya dipandang mata sebelah. Ini zaman yang aneh, orang-orang berilmu banyak nyeleneh. Mengata orang tak sadar diri, lebih lelaki perempuan suka berkasah kasih. Tiang agama mestilah tegak, barulah
pas jika berlaga. Bolehlah pula untuk ketawa sampai terbahak-bahak. Jika mati, tinggalkan pesan. Janganlah pesan yang melalaikan. Bukan wasiat, harta mesti diutamakan. Membayarkan hutang urutan paling depan. Aku seonggok daging busuk, terkulai lemah tak berdaya. Ingin berjalan namun tetap bertahan. Ingin berontak namun tak beranjak. Setiap ruang di sisiku hampa, gelap tanpa ada suara. Tak sempatku bertanya di mana, takut dan harap membuncah di dada. Baru kurasakan kesepian yang begitu dalam. Tanpa tawa, canda, hanya diam. Kini kulihat jasadku dilahap berlahan. Ada banyak rayap yang menikmati aku. Berbicara dari dalam sini, bersyair untuk manusia bumi, untuk mereka yang selalu mengingkari kehidupan setelah mati. Sekarang jika mereka bisa mendengarku, kukatakan untuk tidak membuang waktu, menyesatkan manusia dengan teori-teori palsu. Kehidupan akhirat itu ada, tak perlu meragu. Buktinya manusia masih bisa mati. Kini saya menyaksikan mayat-mayat bersama Kang Rozi di makam yang sakral ini. Akhirnya kita ketemu Sang Ilahi. Bila uban telah bertabur, kulihat wajah telah mengendur, pandangan mata mulai kabur. Ingatlah sobat liang kubur, saat tubuhmu telah terbujur, kain kafan dipotong diukur. Lahap gelap pengganti kasur, sanak keluarga beranjak mundur. Tinggal dirimu sebatang kara, mungkar nangkir langsung bertanya. Engkau tergagap menjawab, tak kuasa sebab di dunia tak kenal agama. Panjang betul jalan ke akhirat, tanpa bekal nasibmu melarat. Tak guna harta, tak pala pangkat, tanpa iman dan takwa melekat. Semua segera akan kembali ke kampung halaman yang hakiki. Hanya saja semua tak pasti, menuju neraka atau surga abadi. Beramal ibadahlah dunia, hai insan, selama masih ada kesempatan. Jangan tergoda rayuan setan. Semoga selamat sampai tujuan. Tiang nisan berdiri kokoh, di sanalah akhirnya jodoh. Di sana pula tempat berteduh, dengan kain kafan yang semakin lusuh. Hidup tinggal berhitung hari-hari, hari silih berganti. Bertambah hari dekatlah dengan mati. Bersiap-siaplah kita mulai hari ini. Syair kubur akan tetap mansur, akan membenarkan perkara dikubur. Meski dibaca sampai meliur-meliur, tetap takkan dapat tuntas untuk diukur. Tanah wakaf sudah hampir penuh, kemana jasad akan ditaruh? Perkarangan rumah makin rindang dan teduh, namun di pemakaman tak dapat riuh. Mayat-mayat terbujuk kaku, pemandi mayat lama ditunggu. Lantaran masyarakat kurang berilmu, pemandi mayat sekampung pun susah ditemu. Guru ngaji dianggap murah, hanya diberi imbalan sedikit rupiah. Padahal mengajar ngaji sangatlah susah, tapi hanya dipandang mata sebelah. Ini zaman yang aneh, orang-orang berilmu banyak nyeleneh. Mengata orang tak sadar diri, lebih lelaki perempuan suka berkasih-kasih. Tiang agama mestilah tegak, barulah pas jika berlagak. Bolehlah pula untuk ketawa sampai terbahak-bahak. Jika mati tinggalkan pesan, janganlah pesan yang melalainkan, bukan wasiat. Harta mesti diutamakan, membayarkan hutang urutan paling depan. Dunia dan dunia dan dunia,
yang karenanya apapun kita suguhkan dan tanpa kita sadari luputlah dalam pikiran kita suatu hal yang jauh lebih penting dari dunia. Dunia diutamakan, akhirat diabaikan. Saudaraku, harta tak akan bisa menyelamatkanmu. Pangkat dan jabatan ditinggalkan, semuanya hilang seketika. Tak satupun yang engkau perjuangkan di dunia ini yang akan menemanimu mati dalam kesendirian, hanya menunggu hari penghakiman datang menghampirimu. Merenungi setiap amalan yang harus engkau pertanggungjawabkan. Tertutuplah hati ini dengan selimut penyesalan abadi. Bagai yang sempit imannya, harta melimpah ruah namun sedikit amalannya, hanya mengejar kesenangan belaka dan lupa bahwa semua itu tak ada gunanya. Kabar gembira bagi mereka yang telah bersiap diri, bekal amal-amalan saleh dan memberikan syafaat baginya. Saudara-saudaraku, pernahkah terlintas sejenak dalam berpikiran tentang kematian itu saat engkau tertidur dengan nyenyaknya? Ketika membuka mata, semuanya gelap gulita. Samar-samar terdengar bisikan halus yang lama-kelamaan semakin mendekat. Suasana mulai mencekam. Wahai fulan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Siapa saudarimu? Mudah dibaca, lancar di lisan, tapi di alam kubur, saudaraku, tidak semudah itu. Jawabanmu tergantung amalanmu. Lidah keluh tak berdaya, ingin bicara tapi tak mampu. Bisakah engkau menjawab siapa Tuhanmu, sementara tak satupun perintahnya engkau lakukan, bahkan larangannya kau anggap biasa? Bisakah engkau menjawab apa agamamu, sementara sekalipun engkau tidak pernah mendakwahkannya? Bisakah engkau menjawab siapa nabimu, sementara sholawat kepadanya pun engkau tak pernah? Bisakah engkau menjawab apa kitabmu, sementara Al-Quran kau biarkan berdebu tempatnya tanpa kau baca? Bisakah engkau menjawab di mana kiblatmu, sementara salat kau tinggalkan? Dan bisakah engkau menjawab siapa saudaramu, sementara saudari seimanmu pun kau perangi? Saudaraku, lalu apa yang engkau sombongkan? Terima kasih dunia kepada sementara akhirat selamanya hilang. Hilangkanlah kecongkaanmu. Itu pikirkan ujung Nusantara apa sampai ke pelosok yang akan engkau suguhkan di akhirat saudara-saudara nanti. saya yang kami Apakah cintai, itu yang kami amal sayangi, baik atau buruk? Kehidupan mulai kekalmu dari hanya alam engkau nyata, yang mampu alam memberikan alam arah semua terhadapnya. saudara Ki Ageng Purwo. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saudara Ki Ageng Purwo yang di alam goib, alam nyata, alam roh semua sudah mendukung channel YouTube Ki Ageng Purwo. Jadi Ki Ageng Purwo mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudara Ki Ageng Purwo yang di alam nyata, alam goib, alam roh semua. Saya sangat-sangat berterima kasih. Saya doakan mudah-mudahan saudara saya yang di alam nyata, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang ada masalah masalahnya cepat selesai, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh, yang belum ada tambahnya rezeki mudah-mudahan segera diberi tambahnya rezeki. Yang selanjutnya saudara saya semua tanpa terkecuali alam goib, alam nyata, alam roh, saya doakan mudah-mudahan hidupnya barokah-barokai, manfaat-manfaati. Saya atas nama Ki Ageng Purwo, apabila tutur kata saya, wejangan-wejangan saya, pitedah-pitedah saya, pitutur kawula sudra wonten ingkang mboten sae ten ati panjenengan sedaya,
Kami atas nama Ki Ageng Purwo hanyalah manusia biasa, manusia yang tidak sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya atas nama Ki Ageng Purwo hanyalah manusia yang nggak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanyalah Allah. Saya atas nama Ki Ageng Purwo hanyalah manusia yang nggak punya apa-apa, yang punya apa-apa hanyalah Allah. Jadi saya minta maaf kepada saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, mulai dari alam gaib, alam nyata, alam roh. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ingat kata-kata indah Ki Ageng Purwo. Jadi untuk kejujuran bukan terletak di bibirmu, tetapi kejujuran terletak di kolbumu. Ingatlah jalan pulang menuju rumah yang abadi. Ingatlah kata-kata indah Ki Ageng Purwo. Dunia di genggaman kita, akhirat di hati kita, kematian di mata kita. Ingatlah jalan pulang menuju rumah yang abadi. Ingatlah kata-kata indah Ki Ageng Purwo. Jangan takut kepada siapa-siapa, tetapi takutlah kepada yang membuat siapa-siapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.